e-commerce ya di kita ya. Tujuannya apa sih? Tadi sih saya banyak dengar sedikit-sedikit pertanyaan. Soalnya kenapa ya? Teman-teman juga harus tahu aturan main di komunitas seperti apa. Supaya teman-teman juga enak, nyaman juga nge-build di lapangan. Kenapa? Saya pribadi masih nyaman di online. Masih nyaman di online karena apa ya? Online masih jadi mata pencarian salah satu kita semua di sini gitu kan. Ya, di luar sana ya teman-teman bisa pilih yang lain lah seperti itu. Salah satunya aturan di komunitas kita itu kita harus beratribut. Kembali lagi beratribut itu ya berarti sebelum kita mau nge-build, sebelum kita mau nyari aplikasi, kita dulu lihat dulu dari diri kita sendiri. Yang nge-build itu tujuannya supaya kita dikenali dari customer pribadi, dikenali dari mana kita berada, dari mana kita berkomunitas. Itulah yang ngebedain single factor sama teman-teman yang berkomunitas. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan, kenapa sih harus ada share lab 8 jam? Nah, buat teman-teman yang baru bergabung atau yang baru bergabung di online ya, share lab itu di komunitas kita supaya kita tahu pergerakan teman-teman yang nge-build sama yang nggak nge-build. Jadi diusahakan teman-teman yang full nge-build di sini benar-benar share lab ya. Share lab 8 jam. Nanti setelah 8 jam habis, 8 jam lagi seperti itu. Tujuannya apa ya? Tujuannya yang udah biar teman-teman tahu nih. Share lab 8 jam itu kalau terjadi trouble atau crash di lapangan, di jalan ya. Bicara seperti itu. Jadi bukannya berarti kita memaksakan teman-teman harus share lab gitu. Tapi teman-teman tahu tujuannya apa, biar di sini tidak merasa terpaksakan. Share lab ngabisin baterai, share lab cepat kuota habis, share lab HP ngehang segala macam. Tapi teman-teman harus tahu dulu tujuannya. Jadi biar teman-teman juga paham nih, nge-build itu selain tadi beratribut ya, diusahakan atribut dari aplikator ya. Jadi kalau yang main Gojek ya diusahakan pakai atribut Gojeknya. Yang main di Grab ya diusahakan main di Grabnya. Kalau ada teman-teman di GPN masih ada yang masih pakai rompi, pakai baju, itu sebenarnya nggak salah juga. Tapi intinya untuk keamanan teman-teman juga. Celana panjang itu wajib, sepatu itu wajib. Itu tadi. Nah, nanti kalau misalkan ada teman-teman yang baru khususnya ya ada pertanyaan bisa tanya juga ya. Jadi saya pengennya sharing saya ini bisa dipahami sama teman-teman juga gitu, seperti itu. Ini yang 6 orang ini akunnya 2021 semua. 2021 semua atau ada yang di bawah 2021? Ada yang belum punya. Ada yang belum punya. Pakai akun apa? Gojek. Pakai akun Gojek. Karena Ya teman. Udah nggak apa-apa. Intinya mah kalau bisa, kalau berarti main di Gojek ya. Ya kalau bisa diusahakan pakai atribut Gojeknya. Hah? Ya kalau bisa itu mas ya. Jadi kan itu mah akunnya nih ya. Saya ngasih tahu karena di sini ketika pakai akun Doki kita kasih kepercayaan juga buat orang yang ngasih kepercayaan ke A. Nanti orang yang punya akun aslinya ini berharap juga akunnya tetap normal juga ketika nanti yang orang punyanya mau pakai lagi seperti itu. Nah untuk yang main di Grab nih yang 2021 sekarang itu lagi banyak case suspend. Suspendnya apa? Suspendnya Vermuk. Nah teman-teman harus tahu nih. Ya saya nggak mau, tujuan saya ngebahas kayak gini, saya nggak mau nih nanti ada dari GPN yang datang ke kantor Grab kena suspend verifikasi buka. Kenapa? Diususkan buat akun yang 2021. Vermuknya random ya. Arti katanya random, bisa dari waktu, bisa dari tempat, bisa dari mana aja. Dari segi orderan juga bisa. Jadi bisa jadi pas mau jalan
Vermuk bisa jadi. Bisa jadi pas dapat orderan Vermuk bisa jadi. Bisa jadi Vermuk ketika udah menyelesaikan orderan bisa jadi. Nah, saya nggak mau teman-teman yang ada di komite GPN kesuspend. Kalau buat saya mah nggak ada untungnya. Kenapa? Ya nggak kerugiannya buat teman-teman juga. Ketika akun disuspend, berarti teman-teman nggak bisa narik, teman-teman nggak bisa ngebit, teman-teman nggak bisa cari duit. Ya jelas itu pasti. Nah ini yang saya nggak mau. Jadi teman-teman harus paham. Vermuknya tadi itu yang biasanya terjadi itu setelah orderan diselesaikan. Biasanya rentan waktunya 5 menit sampai 10 menit. Tiba-tiba nanti layar blank, ada verifikasi muka. Nah diusahakan jedanya itu 7 menit sampai 15 menit harus ada melakukan verifikasi muka. Nah yang kedua, kalau email kita nyangkut di HP yang lain, misalkan email saya ada di 2 HP, diusahakan kalau pas ngebit HP-nya dua-duanya dibawa. Kalau memang emailnya nyangkut di 2 HP. Kalau ada di 3 HP, tiga-tiganya dibawa. Tapi kalau nggak bisa dibawa semuanya, lebih baik dihapus akun aja di HP yang nggak dibawa. Apalagi HP yang nyangkut email kita ini itu sinkronis sama internet. Kebayang nggak korelasinya gimana? Sinkronisnya gimana? Sistem akan ngebacanya aneh. Yang satu ada di titik A, yang satu ada di titik B. Ketika kita ngebit, itu bakal ada perpaduan sistem yang aneh. Makanya kalau saya bilang kalau pas ngebit ada email 2 nyangkut di HP yang berbeda, lebih baik salah satunya dicabut. Itu tadi, itu juga nanti mempengaruhi GPS teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Ngerti nggak maksudnya? Itu juga yang mempengaruhi nanti tingkat Vermuk lebih cepat. Karena Grab sekarang lebih ketat lagi Grab. Grab nggak pandang bulu. Grab bakal ngeberantas akun-akun yang dipakai joki. Bukan berarti nggak boleh dijokiin. Ya, jadi kalau misalkan ada email 2 akun nyangkut di 2 HP, dua-duanya bawa kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa dibawa ya udah, lebih baik dihapus akun aja di HP yang satu lagi. Itu tujuan biar nggak bentrok, biar memang GPS kita ada di 1 HP. Jadi nggak mungkin dong saya ngebit nih di HP ini ada yang aktif emailnya di rumah. Itu nanti GPS-nya ada 2. Jadi jangan salah kok tiba-tiba kok orderan saya jauh nih, ngeblast padahal saya ada di sini. Itu kemungkinan teman-teman emailnya ada di HP yang berbeda. Ada pertanyaan? Misalkan emailnya Pak, kalau mau ngecek email saya aktif di HP mana aja? Itu ada di pengaturan Google. Di situ ada setelan Google. Di situ nanti ada di sistem keamanan. Ya, ada di sistem keamanan. Nanti kelihatan loginnya kita ada di mana aja. Login terakhir ada di mana? Login terakhir ada di PC yang mana? Itu ketahuan. Ya, makanya diusahakan kalau email rahasia ya. Jangan apa ya bahasanya ya? Ya jangan diumbar lah. Email kalau disama rahasia. Teman-teman mau punya Facebook, Instagram, Twitter, boleh teman-teman kasih passwordnya. Tapi jangan pernah kasih password email. Karena semua aplikasi semuanya sekarang induknya ke email. Saya punya email 1, tapi semua sosial media saya bisa ditahu sama siapapun. Tapi saya nggak akan pernah ngasih email saya. Itu tadi email saya, passwordnya masih beda sama email yang di sosial media. Ya paham ya? Paham. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini sebelum saya lanjutin? Buat teman-teman yang baru khususnya nih. Eta cenah. Jadi anjing. Terus aku anak lagi. Ini mau jauh aku.
Ada yang mau nanya nggak? Yang baru ada yang bertanyain nggak? Tidak boleh kopi buat lain. Kalau misalkan mengganti foto profil bisa nggak? Gimana? Mengganti foto profil. Sok maju aja. Laman belakangnya tuh maju pada. Mau ganti foto profil bisa nggak? Bisa. Soalnya suka itu misalnya Nggak sama gitu. nggak sama. Mau ganti foto profil buat apa tujuannya? Biar kece, maksudnya biar gampang gitu. Soalnya suka nggak sama, suka lama juga beda sama di foto. Presentasinya berapa customer yang nanyain muka A beda? Bukan di customer pas per muka. Oh pas kamu. Iya kadang gitu. Biasanya update Ya udah nggak apa-apa itu bisa kantor mereka langsung. Ya. Tapi kalau perubahan plat nomor, email, ATM mah bisa ke pusat bantuan aja sih sebenarnya masih. Cukup. Ada lagi nggak? Udah ada yang punya atribut semua kan tapi? Udah. Atribut semua. Kan Gojek. Hah? Ada yang kalau saya. Berapa ya? Oh, 5 itu. Kelas atribut ya. Pakai sepatu, celana panjang, atribut aplikator. Kalau mau ditambahin pakai rompi lebih bagus. Tapi atribut aplikatornya jangan hilang. Jangan sampai identitas nggak ada. Yang kedua share live. Jangan takut. Apel lobet, jangan takut. Karena buat teman-teman juga ya mungkin sekarang mah ngebit aman-aman aja, nggak ada trouble, nggak ada cash segala macam. Resto juga banyak tahu gitu kan. Tapi kalau teman-teman udah share lab, insya Allah lah. Nah, teman-teman yang lain juga bakal bantu kalau ada apa-apa. Apa lagi? Ya fungsi atribut itu buat identitas ya. Ibaratnya kalau kita kerja di perusahaan itu pasti ada namanya seragam. Beda kan seragam PNS sama seragamnya kerja di kantoran beda, yang di pabrik beda. Kita juga sama ada identitas. Walaupun kita hanya driver Grab, driver Gojek, driver online, kita punya identitas. Tujuannya kita biar dikenali sama customer. Gitu. Apalagi nih yang pakai akun joki, jangan sampai nggak ada semua. Udah jelas motor beda, orang beda, minimal atribut jangan beda lah. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan nanti ke depannya. Gitu. Yang lain fungsi atribut apa lagi ya? Nah itu kalau ada laka itu asuransi harus ada namanya atribut. Jadi fungsi asuransi itu yang harus diutamakan itu atribut. Motor harus sama, STNK harus hidup, pajaknya sama, aplikasi. Kalau di Grab mah nggak perlu yang namanya on job. Jadi ada perbedaannya on job sama on beat. Kalau di Grab mah on beat aja kecelakaan bisa diklaim asuransi. Apalagi on job ya, on itu berarti lagi dapat orderan. Jadi diutamakan tadi fungsi atribut benar-benar sangat penting buat teman-teman di jalan. Kita nggak tahu, kita udah bener bawa motor, orang lain nggak tahu bener atau enggak. Resikonya kalau nggak ditabrak ya nabrak. Ya. Jangan maksain ngebit kalau memang posisi ngantuk, lagi nggak kondusif. Jangan paksain. Lebih baik istirahat juga ya. Sama kok nanti juga sebenarnya semuanya ada di, kalau yang ada di Grab tuh sebenarnya ada semuanya di Grab Academy. Kalau ada waktu luang, kalau bisa Grab Academy-nya semuanya diselesaikan. Saya juga bisa cerita kayak gini, belajar dari mana? Ya belajar dari Grab Academy. Semuanya ada di situ. 20 video. Ya. Jadi dari asuransi, akun kenapa nggak gacor? Nah, sebenarnya semuanya ada di Grab Academy semuanya. Jadi kalau ibarat kalau kita nggak siap ngebit ya jangan dinyalain. Kalau kita
apa namanya siap ngebit ya, siap berarti udah siap semuanya gitu. Dari kondisi kendaraan harus cek semuanya gitu ya. Tahunnya oh ya, internet. Satu lagi internet itu harus diposisikan sama teman-teman sendiri ya, jangan maksain ngebit kalau internetnya nggak bagus ya. Pengalaman pribadi saya terasa lah, online mah harus punya internet yang stabil. Kalau internet nggak stabil, provider kita nggak stabil, lebih baik diganti sampai benar-benar stabil. Misalkan di sini ada yang pakai Indosat, misalkan itu contoh ya, saya nggak menjelekkan providernya, tapi misalkan saya pakai provider Indosat, kartu saya utamanya Indosat, di aplikasi pakai Indosat, tapi Indosat nggak bagus di Purwakarta, pakailah provider yang layak. Banyak ya, Tri, XL, Telkomsel. Telkomsel goreng ya, pakai yang lain. Sekarang mah enggak pun Luciana. Ada pertanyaan lagi, misalkan gimana ngebedain internet yang bagus atau enggak? Sekarang mah HP udah pada bagus ke smartphone ya. Rata-rata kalau sinyal jelek, kerja sistemnya lebih berat. HP panas, terus HP gampang ngedrop. Itu sebenarnya bukan banyak aplikasi, tapi emang internet kita nggak stabil. Ya, usahain internet benar-benar stabil. Banyak kok kota-kota yang murah kok, yang pakai semingguan cuma 10.000 banyak. Ini aplikasi. Jadi teman-teman misalkan dapat Grabback. Nah, Grabback itu buat apa sih? Ya, baik itu berarti bawa orang. Boleh nggak? Kalau misalkan orangnya nggak dibawa, bawa angin aja. Boleh. Tapi jangan terlalu sering. Ya. Terus ada Grab Express. Ini juga sama ya, sama aplikator yang lain, Gojek juga ya. Misalkan ada Grab Express atau Gosen. Udah jelas di situ Grab Express atau Gosen itu hanya bawa barang. Berarti tidak ada yang namanya sistem atau transaksi di luar itu. Transaksinya hanya bawa barang dari titik A ke titik B. Pembayarannya mau dibayar sama pengirim atau penerima. Kalau ada bahasa nalangin, itu kembali ke teman-teman. Tapi saya tidak menyarankan untuk mengambil orderan kalau itu ada bahasa nalangin. Karena udah jelas ya, kalau customer ngambil fiturnya Grab Express itu hanya ngambil barang. Misalkan ada Grab Express tapi suruh belanja, Cancel aja. kalau memang itu memang bisa dipercaya, mangga. Tapi kalau itu order fiktif, itu tidak bisa dirembes. Mau apapun bentuknya, ada buktinya ataupun nggak ada buktinya, itu nggak bisa dirembes. Nah, makanya kalau di Grab ada yang namanya Grab Just Tip. Ya. Kalau mungkin dulu mah namanya Grab Express nalangin. Nah, itu baru yang namanya nalangin. Itu kenapa nanti berpengaruh ke teman-teman juga. Nggak mungkin teman-teman atur modal 50.000, ada Grab Express nalangin atau Grab Just Tip nalangin 100.000, masuk ke teman-teman nggak mungkin. Ya, itu makanya kenapa customer lebih pintar daripada driver harus lebih pintar daripada customer. Biar teman-teman nggak dirugikan. Udah menunggu orderan 5 jam supaya dapat orderan Grab Express. Udah gitu Tokopedia lagi. Aduh. Kayak mendadak. Kalau teman-teman pakai dukun beranak, dukun santet juga nggak akan pengaruh, nggak akan balik ke duit. Ya. Terus ada GrabFood. Ya udah, kalau GrabFood ya khususnya buat bawa makanan aja. Kalau misalkan si customer memang minta tambahan di luar aplikasi, ya itu jawab. Kalau memang teman-teman nggak punya modal nih, jawab dengan baik. Maaf Bu, uang saya nggak cukup. Kalau emang cukup,